Kalau aku punya kesempatan untuk ketemu sama versi dari diri aku yang lebih kecil, aku akan sampein ada 30 pesan yang dia nggak harus rasain dan ngelewatin the hard way. Hai semuanya, kenalin aku Mikaela. Biasanya kalau di konten aku dikenal dari jargon Hai, kenalin aku Mikaela, ahli gizi pilihanmu. tapi kali ini aku lagi di proses mencari jati diri. Sebenarnya jati diri mungkin agak terdengar lumayan labil ya. Tapi yang pasti aku sebenarnya lagi mencari tujuan hidup, tujuan ngelakuin berbagai macam hal. Dan makanya kenapa aku mau ngebuat series khususnya di bulan puasa ini yang disebut dengan PPT atau para pencari tujuan. Harapannya teman-teman bisa ngambil ini jadi sebuah pelajaran dan bisa ngebantu kalian juga yang lagi di journey adulting ataupun di dunia womanhood. Karena aku paham banget sebagai perempuan ngerasanya pengen dimengerti, tapi ya untuk mengerti semua hal ini itu perlu waktu. Kita masuk ke dalam halaman pertama, yaitu segalanya dimulai dari niat. Berhubung sekarang udah masuk ke dalam tanggal 1 bulan puasa, aku pengen ngajak kalian dan terutama diri aku sendiri. Sebenarnya video ini tuh rasanya kayak dibuat untuk diri aku sendiri, pesan untuk aku sendiri, dan mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi aku mau ngajak diri aku dan teman-teman semua untuk nge-renew niat yang selama ini kita udah jalankan, dan aku mau ngajak kalian untuk restart juga dan start over semua kerusakan ataupun kekacauan yang udah kalian lewatin. Ini aku ambil inspirasinya dari hadis ya yang sebutannya innamal a'malu binniyat. Kalau nge-recall dari bulan puasa tahun lalu, sebenarnya tuh kita bisa ingat-ingat lagi baik buruknya apa yang udah kita jalani selama 1 tahun dan bahkan selama bulan puasa di tahun lalu. Kayak apakah semua planning kalian itu udah terpenuhi atau belum? Dan aku ngerasa dari aku sendiri tahun lalu itu enggak. Bisa dibilang belum, ya mungkin bisa dipenuhi di tahun ini karena ini bisa jadi kayak pembuka yang baik. Tapi aku ngerasa kayak kalau aku jujur ke diri aku sendiri, banyak hal yang aku tinggalkan. Kayak dari target ibadah maupun dari duniawi, enggak semuanya itu tercapai, apalagi dari sisi pengalokasikan waktu. Nah kalau kalian coba deh tanya ke diri sendiri, sebenarnya dari tahun lalu apa aja sih yang udah kalian lewatin dan apa yang membuat kalian missing dengan hal-hal baik yang seharusnya bisa kalian lakuin. Yang sekarang aku pengen ngajak kalian untuk bisa bikin planning untuk 1 bulan ke depan. Kita cobain dulu aja konsisten ya, dari sisi dunia dan sisi spiritual atau akhirat. Nah kalau untuk dari sisi akhirat ya tentu kalian bisa targetin kayak misalnya mau ada sholatnya itu apakah mau ada tambahan sholat sunnah, atau misalnya mau ada baca Quran sampai hatam misalnya, atau mau ada sedekah targetnya berapa, dan bahkan puasa misalnya ditargetkan untuk gak ada batal sama sekali di luar dari misalnya yang perempuan itu lagi haid. Tapi kalau dari sisi dunia banyak hal yang bisa aku sampaikan karena aku kebetulan ada di bidang gizi kan ya, dan aku bisa bilang kalau sebenarnya target di bulan puasa itu dari sisi makan atau pola tidur atau pola minum, aktivitas fisik, semua itu bisa ditulis masing-masing goalnya dan bisa dicapai. Nah sebenarnya tuh kalau untuk makanan, sesimpel kita tuh bisa atur dari sisi ngedapetin makanan itu ada apa aja, dan kalian tuh bisa penuhin itu dengan cara konsisten untuk berusaha ngedapetin pilihan makan itu. Misal, kalian lagi jajan nih, jajan pilihannya ada apa aja. Misalnya ada yang goreng-gorengan, tapi ada juga nih yang langsung makanan pokok, misalnya nasi padang. Nah kalian tuh sebenarnya tinggal pilih dari nasi padang itu, ada kayak makanan pokoknya, ada lauk pauk, sayur, sama buah, dan setelah itu ya udah digabung semuanya dan diatur aja porsi. Sesimpel itu, kalian tuh nggak perlu kayak riuh-riuh mencari kemana-mana dan akhirnya itu meribetkan kalian sendiri gitu. Nah itu dari sisi makanan. Belum lagi dari olahraga, misalnya kalian kalau misalnya setiap hari itu susah untuk memenuhi waktu olahraga, kalian bisa coba dulu 1-2 kali di dalam 1 pekan. Selama bulan puasa kan kita banyak adaptasi ya, apalagi di minggu-minggu pertama. Jadi menurut aku masih nggak apa-apa sih kalau mau start slow, tapi yang penting pasti gitu. Dan kalau untuk pola istirahat yang pasti ya kalian harus sadar ya untuk tidak scrolling, karena itu akan membuat pola tidur kalian berantakan. Tapi kalau ada pekerjaan atau apapun yang lainnya yang membutuhkan pola tidurnya itu jadi agak berantakan, ya kalian coba kompensasikan dengan waktu yang lainnya. Yang pasti kalian harus tahu prioritas mana, karena kalau misalnya pola hidup kalian itu berantakan, maka dari sisi agama pun kalian juga akan sulit untuk memenuhinya. Kalau misalnya di lain waktu rasanya niatnya itu agak bergeser, kalian bisa balik lagi ke video ini dan komen di bawah kalian mau aku ngebahas apa lagi di video selanjutnya. Tapi aku harap kalian bisa stay tune ke series aku yang di halaman selanjutnya, dan kita bertemu lagi di halaman kedua. Bye!